Pilkada Jawa Barat selalu penuh kejutan. Salah satu kejutan datang dari putra sulung Presiden RI ketiga B.J. Habibie, Ilham Habibie, yang mantap menerima pinangan Partai Nasdem untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Ilham sekaligus menjadi orang pertama yang serius menyatakan maju di Pilkada Jawa Barat. Ia pun berterima kasih kepada Partai Nasdem yang berani memilihnya untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Serius lah, kalau enggak, saya masa main-main gitu ya. Tentu saya serius dalam hal ini. Ya, saya sadar ini di ranah politik, saya bukan orang yang datang dengan track record sudah puluhan tahun, tidak. Tapi saya bisa cepat belajar, dan tentu saya juga, karena saya banyak teman di ranah politik, bapak saya juga dulu pernah menjabat sebagai menteri pada wakil presiden, itu kan juga biarpun karakteristika bapak saya mungkin bukan sebagai politisi murni, lebih sebagai teknokrat, tapi ada dimensi politis dalam hal itu. Di sisi lain, kendati nama Ridwan Kamil santer diberitakan akan maju di Pilkada Jakarta, namun partai tempat RK bernaung, Partai Golkar, lebih memilih RK maju di Pilkada Jawa Barat. Sampai saat ini kami menganggap bahwa Ridwan Kamil itu lebih baik di Jawa Barat, ya. Karena apa? Karena pertama kan beliau sudah teruji. Masyarakat Jawa Barat itu menganggap bahwa 5 tahun pertama kemarin itu cukup sukses. Namun ada beberapa program yang masih terus harus dilanjutkan dan itu diharapkan oleh masyarakat Jawa Barat. Makanya di survei masih yang paling tinggi. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa memastikan jika Ridwan Kamil ikut berkompetisi di Pilkada Jawa Barat, PKB bakal membuat poros baru. Kalau Kang RK maju di Jabar, kami akan bikin poros di luar Kang RK. Gitu. Oh gitu Bang, berarti nggak mendukung Pak RK? Loh kan udah lama kita sampaikan itu, kita akan bikin poros di luar Kang Ridwan Kamil. Partai Amanat Nasional juga ikut meramaikan kandidasi di Pilkada Jawa Barat dengan mantap mengusung nama mantan Wali Kota Bogor Bima Arya. Dimajukannya nama Bima Arya bukan tanpa alasan. Menurut PAN, Bima Arya dinilai memiliki integritas dan visi kerja yang baik, termasuk rekam jejaknya memimpin Kota Bogor. PAN akan mengusung Mas Bima Arya, Wali Kota Bogor, untuk berkontestasi di Jawa Barat. Posisinya ya, mungkin wakil gubernur, nanti berpasangan dengan siapa akan ditentukan dalam proses dan dinamika politik. Pilkada Jawa Barat tahun 2024 diyakini menjadi pasar bebas bagi tokoh dan mesin politiknya untuk bisa merebut simpati rakyat Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV. Pemilihan kepala daerah di Jawa Barat jadi daya tarik tersendiri bagi dinamika politik di tanah air. Maklum, Jawa Barat memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Pada pemilu 2024 lalu saja, tercatat ada 35.700.000 lebih pemilih di Jawa Barat. Lalu kemana saja suara warga Jawa Barat disalurkan dari pilkada ke pilkada? Kami akan ulas untuk Anda. Kami akan mulai dari Pilkada Jawa Barat tahun 2003, karena pada periode ini merupakan pilkada terakhir di Jawa Barat yang dilakukan bukan dengan sistem pemilihan langsung, melainkan melalui DPRD Jawa Barat. DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna khusus untuk memilih gubernur, wakil gubernur Jawa Barat periode 2003-2008. Dani Setiawan, Nu'man Abdul Hakim yang didukung oleh fraksi Partai Golkar dan fraksi P3 DPRD Jawa Barat. Kita beranjak ke Pilkada Jawa Barat tahun 2008, Saudara. Ini merupakan pilkada di Jawa Barat pertama yang menggunakan sistem pemilihan langsung. Sosok politisi PKS Ahmad Heriawan serta selebritas sekaligus politisi Dede Yusuf merupakan gubernur wakil gubernur Jawa Barat pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Pasangan HD saat itu hanya diusung 2 partai, yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya, Pilkada Jawa Barat tahun 2013, petahana Ahmad Heriawan kembali maju. Namun, kali ini berpasangan dengan pesohor lain. Aher yang menggait aktor Deddy Mizwar memenangkan kontestasi Pilkada Jawa Barat di tahun 2013 dengan parpol pengusung PKS, P3, PBB, dan Partai Hanura. Pasangan ini mengalahkan pasangan calon lain yang juga diisi oleh pesohor,
yakni Dede Yusuf dan Lex Laksamana, serta aktris Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki. Memasuki era baru yang disebut-sebut Pilkada Jawa Barat era milenial tahun 2018. Kali ini, pesohor Deddy Mizwar yang berpasangan dengan mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dikalahkan pesohor media sosial yang kala itu berstatus mantan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Kang Emil berpasangan dengan Bupati Tasikmalaya dari kalangan pesantren UU Ruzanul Ulum. Pasangan yang diusung Partai Nasdem, P3, Hanura memenangkan Pilkada Jabar 2018 dengan 32,88% suara. Nasdem, P3, PKB, dan Hanura. Kalau tadi bicara sosok, sekarang kita bicara mesin politik di Jawa Barat. Tidak hanya dinamisme keterpilihan sosok, tapi keterpilihan partai politik dari pemilu ke pemilu di Jawa Barat juga selalu berubah. Kami mulai dari pemilu 2004. Saat itu, Partai Golkar memenangkan pemilu di Jawa Barat. Pada pemilu selanjutnya, tahun 2009, pemenang pemilu berubah di Jawa Barat menjadi Partai Demokrat. Kemudian, di pemilu 2014, pemenang pemilu di Jawa Barat kembali berubah. Kala itu PDI Perjuangan jadi jawara di Jawa Barat. Baru di dua pemilu terakhir, yakni 2019 dan 2024, Partai Gerindra mampu mencetak brace dengan memenangkan pemilu 2 kali berturut-turut di Jawa Barat.